Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Kesempatan hari ini saya akan membahas terkait unsur-unsur pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 berbunyi, barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Ayat 2, bersalah dihukum 1. Dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan sesuatu luka. Lihat pada KUHP 406 412. Yang kedua, dengan penjara selama-lamanya 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. Yang ketiga, dengan penjara selama-lamanya 12 tahun jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Maksudnya berbeda-beda ancaman hukumannya atau dipenjara seseorang tersebut yang melakukan perbuatan tindak pidana dimaksud dalam pasal 170. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika orang melakukan tindak pidana, diduga melakukan tindak pidana pasal 170 yang menyebabkan rusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan seorang terluka, maka ancamannya adalah selama 7 tahun. Jika kekerasan itu menyebabkan orang luka berat pada tubuh, maka ancamannya dipenjara selama-lamanya 9 tahun. Dan jika kekerasan itu yang menyebabkan seorang mati, maka pidana penjaranya selama 12 tahun. Dalam pasal 1 ayat 3, pasal 89 itu tidak berlaku lagi, KUHP 336. Yang artinya 170 ini tentunya perbuatan tindak pidana itu jika disangkakan minimal 2 orang. Biasanya untuk tindak pidana 170 ini misalnya melakukan penganiayaan, tidak seorang sendiri tapi ada teman-temannya lain, misalnya bisa 2 orang, bisa 3 orang dan seterusnya. Jika pelaku tindak pidana penganiayaan lebih dari 1 orang, maka bisa dikenakan dalam pasal 170 KUHP. Baiklah, kita akan mengenali terlebih dahulu apa saja yang bisa dipidana, disangkakan dalam pasal 170 KUHP. Yang pertama, yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud melakukan kekerasan? Lihat dalam pasal 89, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang atau menyepak orang dan seterusnya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini, maksudnya pasal 89 tadi,
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Jadi pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu. Sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan seorang sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya. Akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu tidak pula melakukan kenakalan dalam pasal 489. Penganiayaan dalam pasal 351 dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya. Yang kedua, kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang saya maksud tadi. Artinya misalnya orang melakukan penganiayaan bisa disangkakan dalam pasal 170 itu minimal 2 orang. Nah, di sini maksudnya bersama-sama di situ. Minimal 2 orang atau lebih. Artinya oleh sedikit-dikitnya 2 orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar melakukan kekerasan itu tidak dapat dikenakan pasal ini, maksudnya pasal 170 KUHP. Kekerasan itu ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang atau badan atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap dirinya atau barangnya sendiri. Tujuan kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal mungkin bisa juga terjadi. Kekerasan itu harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimaksudkan dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik yang dapat dilihat. Namun syaratnya harus secara bersama-sama bisa dikenakan dalam pasal 170 KUHP atau minimal 2 orang. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang mau dikonsultasikan, silahkan hubungi saya. Salam pencari solusi dan keadilan.